Saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Meskipun ras-ras kuno itu jumlahnya sedikit, mereka sudah menjauh dari konflik di alam Kunlun dan menetap di langit berbintang. Namun, orang-orang bodoh yang tetap tinggal di benua Kunlun semuanya adalah satu dari 10.000 talenta luar biasa. Salah satu dari mereka secara acak akan menjadi iblis jenius yang mengincar di Wuk. Itu benar. Bagaimanapun, budidaya kakak senior Xiao Chen masih terlalu rendah. Sangat disayangkan dia menyia-nyiakan 2 tahun. Mengapa kalian semua memuji orang lain, mematikan guntur kami? Tidak peduli apapun, kakak senior Xiao Chen adalah orang dari sekte langit tertinggi kita. Bisakah yang lain dibandingkan dengan dia? Saat para murid generasi muda berdiskusi, mereka mulai membandingkan Xiao Chen dengan para jenius baru yang terkenal baru-baru ini. Ketika Han Qinghe melihat generasi muda terlibat dalam diskusi yang intens, dia mengungkapkan ekspresi puas. Tidak peduli apapun, mampu menghasilkan karakter legendaris seperti Xiao Chen adalah dorongan besar bagi moral sekte langit tertinggi. Han Qinghe mengulurkan tangannya dan mengumpulkan para tetua sekte dalam yang hadir di sini bersama-sama. Dia berkata, semuanya, apakah kalian semua puas dengan kekuatan yang ditunjukkan Xiao Chen sebelumnya? Haha, hanya berdasarkan senyuman tetua pertama, kita sudah mengetahui jawabannya. Tentu saja, kami tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Memang, sekarang, Xiao Chen tidak perlu takut ketika menghadapi sage bela diri kelas unggul biasa. Ketika Xiao Chen melihat ekspresi sekelompok tetua, dia berpikir keras. Sepertinya ada lebih dari apa yang mereka katakan. Memang benar, seperti yang diharapkan Xiao Chen, Han Qinghe melanjutkan, bagus, mengingat ini, kali ini Xiao Chen akan memimpin misi dari Istana Dewa Bela Diri. Semua orang tidak keberatan dengan ini, kan? Yang lain menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak menentang keputusannya. Namun, Xiao Chen bingung. Han Qinghe menoleh dan berkata, Xiao Chen, kamu mungkin baru saja kembali ke alam Kunlun, tetapi tidak ada waktu untuk istirahat. Mengingat situasi kacau sekarang, saya yakin Anda pasti merasa sangat gelisah juga. Xiao Chen tetap tenang dan tenang. Dia memandang Han Qinghe dan berkata, Penatua pertama, ungkapkan saja pendapatmu. Selama itu adalah sesuatu yang sesuai dengan kemampuan Xiao Chen, saya pasti akan menerima tanggung jawab. Dengan sedikit anggukan, Han Qinghe menjelaskan, Istana Mayat Dewa saat ini sedang menyerang salah satu bintang sumber daya yang dikendalikan oleh Istana Dewa Bela Diri. Situasinya sudah berbahaya dan tampak buruk. Namun, 3 bulan yang lalu, Tuan Muda Sekte dari Gerbang Langit berlumpur di domain Primal Chaos memimpin sekelompok pembudidaya lepas untuk mencoba memancing di perairan yang bermasalah. Istana Dewa Bela Diri mengirimkan surat ke beberapa sekte peringkat 9 untuk mendapatkan bantuan. Sekte langit tertinggi kita adalah salah satunya. Awalnya, saya berencana mengatur agar Anda pergi ke Danau Perak Starry Heaven, konflik antara 5 ras besar adalah yang paling ganas di sana. Namun, pesanan ini sudah tiba kemarin. Semua petapa bela diri kelas unggul telah pergi ke Danau Perak Starry Heaven. Penampilanmu memecahkan situasi putus asa ini. Tidak heran penatua pertama keluar untuk menyambut Xiao Chen secara pribadi dan bertukar gerakan untuk mengujinya. Ternyata inilah alasan terbesarnya. Setelah menerima bantuan, seseorang harus membalasnya. Selanjutnya, setelah berkultivasi tertutup selama 2 tahun, Xiao Chen membutuhkan pertempuran untuk menguji apa yang telah dia pelajari. Dia memikirkannya dengan matang, kemudian, dia menyetujui permintaan Han Qinghe. Setelah mendapatkan jawaban yang positif dan pasti, Han Qinghe menghela nafas lega dan membubarkan para tetua lainnya. Lalu dia berkata kepada Xiao Chen, alam semesta sangat luas, dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Namun, hanya sedikit dari mereka yang dapat dikategorikan sebagai bintang sumber daya. Jumlah bintang sumber daya yang dimiliki Istana Dewa Bela Diri juga sangat terbatas. Konsekuensi dari kehilangan satu pun akan menjadi bencana. Jika kamu bisa melindungi bintang sumber daya ini, Istana Dewa Bela Diri pasti akan memberimu banyak manfaat. Selanjutnya, Anda akan mendapatkan dinas militer yang luar biasa, mencapai pangkat feodal di Istana Dewa Bela Diri. Nantinya, Anda akan menerima gaji bulanan yang besar. Semakin tinggi pangkatnya, semakin banyak manfaatnya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak mengenai hal ini, Anda secara alami akan memahami hal ini dengan lebih baik di masa depan. Apa yang ingin saya katakan adalah melakukan yang terbaik untuk melindungi kelompok murid sekte yang akan mendukung perjuangan ini. Ini adalah bibit dari sekte kami. Masa depan mereka tidak terbatas. Medan perangnya kejam dan tanpa emosi. Begitu seseorang meninggal, itu saja, ini sudah berakhir untuk orang itu. Ini bukanlah pelatihan berdasarkan pengalaman atau misi sekte, tetapi medan perang yang sebenarnya. Pada akhirnya, ekspresi Han Qinghe berubah menjadi sangat serius dan serius. Sejak kekacauan terjadi di dunia Kunlun, beberapa jagoan tua dan pahlawan muda telah gugur, semuanya adalah pakar terkenal. Mendengar nada serius tetua pertama, Xiao Chen juga diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri.
Kekacauan saat ini adalah niat dari eselon atas puncak dari berbagai ras. Dalam kekacauan besar, akan terjadi pertemuan besar yang tidak disengaja. Ini pasti akan menghasilkan beberapa martial sage tingkat Grandmaster. Namun, harganya ternyata cukup tinggi. Ayo, ikuti aku ke istana pertempuran surgawi. Kami sudah memilih orangnya dan tinggal menunggu Anda. Dalam beberapa tarikan napas, keduanya tiba di istana Heavenly Battle. Xiao Chen melirik sekelompok murid yang akan mendukung pertahanan. Ada sekitar 20 orang, semuanya sage bela diri kelas rendah. Tak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari Xiao Chen dalam budidaya, mengejutkan Xiao Chen. Setelah Han Qinghe menjelaskan, dia mengerti. Murid-murid ini semua mengonsumsi pil musim semi Dewa Embun Surgawi yang dimurnikan dari darah Xiao Chen dan Sui Lingling, yang memberi mereka kesempatan untuk maju ke martial sage dalam 2 tahun. Tokoh terkenal seperti Yue Chenxi dan Gong Yang Yu semuanya telah mengikuti Sui Lingling ke Danau Perak Starry Heaven sejak lama. Tempat itu bahkan lebih ganas dan penuh dengan pertemuan yang tidak disengaja, medan perang yang jauh lebih besar. Ketika Xiao Chen menilai kelompok orang ini, para murid generasi muda ini juga menilai dia. Mereka semua sombong dan keras kepala, mata mereka dipenuhi rasa bangga. Sikap ini normal, meskipun mereka berada di zaman yang jenius, mereka bisa bangga bisa maju ke martial sage di usia mereka. Banyak murid mengenali Xiao Chen, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Namun, setelah keterkejutan itu berlalu, muncullah kejutan. Setelah absen selama 2 tahun, dia sebenarnya masih menjadi sage bela diri kelas rendah tingkat menengah. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dengan nada menghina. Karakter legendaris ini biasa saja. Han Qinghe menunjuk murid-murid ini dan berkata, Xiao Chen, aku akan menyerahkan kelompok orang ini kepadamu. Aku berhutang padamu kali ini. Penatua pertama, jika Anda membiarkan Xiao Chen memimpin kami 2 tahun lalu, kami tidak akan memiliki pendapat apapun tentang hal itu. Namun, sekarang, bukankah kamu terlalu menganggap serius identitasnya sebagai keturunan Kaisar Biru Langit? Saat Penatua Han selesai berbicara, seseorang segera mendengus dingin dengan ekspresi menantang. Yang lain ikut setuju, menunjukkan keyakinan mereka bahwa tidak ada manfaatnya jika orang dengan kultivasi serupa memimpin mereka. Orang yang berbicara pertama kali adalah seorang pemuda dengan pedang merah besar yang mengenakan battle armor hitam. Dia tinggi dan kekar dengan bahu lebar. Sementara Xiao Chen tingginya sekitar 180 cm, orang ini lebih tinggi sekitar setengah kepala. Orang ini memiliki wajah persegi panjang, alis tebal, dan mata besar yang penuh dengan tampilan mendominasi. Dia mengungkapkan semua ketajamannya tanpa menahan apapun saat dia menatap Xiao Chen dengan berani. Xiao Chen tetap tenang. Dia tidak merasa orang ini punya niat jahat. Pemuda selalu bangga dan sombong. Ketidakpuasan mereka saat mengetahui bahwa pemimpinnya sesaman dengan mereka adalah hal yang wajar. Terutama ketika mereka melihat kultivasi Xiao Chen. Memang benar, dia tampak seperti petapa bela diri kelas rendah tingkat menengah. 2 tahun lalu, dia menghilang tanpa jejak. Tidak mengherankan jika orang-orang menganggap cerita masa lalu tentang dirinya sebagai kebohongan. Han Qinghe tersenyum tipis tanpa berkata apa-apa sambil melihat apa yang akan dilakukan Xiao Chen. Ini hanyalah masalah kecil, dia percaya bahwa Xiao Chen akan dapat menyelesaikan ini dengan mudah. Xiao Chen mengangkat daftar nama yang diberikan Han Qinghe padanya. Itu termasuk informasi rinci tentang 20 murid ini. Sekilas, dia menemukan informasi orang ini. Setelah beberapa saat, dia menyimpan daftar namanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat orang ini. Dia berkata, Jin Lin, 26 tahun ini, petapa bela diri kelas rendah tahap akhir. Bakat unggul dan bakat luar biasa. Bakat tinggi dalam teknik sabar dan telah mencapai pemahaman 70% dalam niat pedang. Bertarung dengan Feng Xingsheng dari Paviliun Bulan Purnama sekali. Namun, dikalahkan secara menyedihkan, tidak mampu bertahan bahkan 10 gerakan. Informasi ini nampaknya agak kontradiktif. Anda bahkan tidak dapat menerima 10 gerakan dari Feng Xingsheng, namun Anda berani mengatakan bahwa bakat pedang Anda tinggi. Itu berlebihan. Ketika Jin Lin mendengar Xiao Chen membacakan informasinya, dia merasa sangat senang. Meskipun prestasinya tidak sebanding dengan prestasi Xiao Chen 2 tahun lalu, ia dianggap sebagai bakat baru yang sedang naik daun, menjadi cukup terkenal. Meskipun pertarungan Jin Lin dengan Feng Xingsheng berakhir dengan kekalahan, semua orang tahu bahwa Feng Xingsheng telah lama terkenal dan dinobatkan sebagai ahli pedang terbaik di 18 provinsi selatan. Niat pedang Feng Xingsheng telah mencapai pemahaman 90%. Dia sekarang sekuat para jenius puncak lainnya. Baik budidaya Jin Lin maupun niat pedang lebih lemah dibandingkan Feng Xingsheng, namun ia berhasil bertahan hampir 10 gerakan sebelum dikalahkan. Namun, Xiao Chen meremehkan pencapaian ini, membuatnya terdengar tidak berharga. Jin Lin merasa sangat tidak puas. Tentu saja, dia tidak bertahan lagi tetapi melangkah maju dengan kepala tegak dan berkata dengan ketajaman yang sombong, Saudara senior Xiao Chen, kamu dijuluki pendekar pedang berjubah putih. 2 tahun lalu,
Namamu tersebar ke seluruh penjuru daratan Kunlun. Jinlin tidak berbakat dan ingin mencari petunjuk dari kakak senior yang memegang pedang. Han Qinghe tersenyum pahit pada dirinya sendiri. Dari segala hal, Jinlin harus bersaing dengan pedang. Han Qinghe mengingat kembali percakapannya sebelumnya dengan Xiao Chen, itu masih segar dalam ingatannya. Dua pukulan Xiao Chen mengambil pendekatan yang berbeda dan sangat tidak konvensional. Meskipun masih terlihat belum dewasa, ini pasti akan menjadi sekolah pertarungan yang benar-benar baru. Dia pasti akan menjadi kaisar sabre yang kuat. Memikirkan hal ini, Han Qinghe mau tidak mau mengirimkan proyeksi suara. Xiao Chen, tenang saja dengan Jinlin ini. Dia adalah bibit yang disukai oleh beberapa tetua kita dan bisa dianggap sebagai murid dengan potensi paling besar di grup ini. Penatua pertama, meskipun Anda tidak mengatakannya, saya tahu. Namun, jika batu giok tidak digiling, maka tidak akan ada gunanya. Inilah sebabnya saya membuatnya gelisah untuk bersaing dengan pedang. Itu adalah bagian dari niat baik saya. Setelah mendengar jawaban Xiao Chen, Han Qinghe melepaskan napas tertahannya. Di saat yang sama, dia tercengang. Jika ini terjadi di masa lalu, Xiao Chen tidak akan ragu untuk melangkah keluar dan segera menyerang dalam situasi seperti itu, mengejutkan semua orang dalam sekejap. Suasana seorang Grandmaster. Kata-kata ini muncul di kepala Han Qinghe. Dia merasa kaget. Dia memikirkan tentang udara dan suasana yang dipancarkan Xiao Chen saat pertama kali melihat Xiao Chen lagi. Dia tidak salah. Itu adalah suasana seorang Grandmaster. Kata-kata ini tidak bisa dianggap enteng. Han Qinghe berpengalaman dan sangat memahami arti dari hal ini. Beberapa petapa bela diri tingkat tinggi tidak pernah maju ke petapa bela diri tingkat Grandmaster sepanjang hidup mereka. Apa kekurangan mereka? Persis seperti inilah suasana seorang Grandmaster. Mereka tidak memiliki sikap dan sikap. Xiao Chen, bagaimanapun, sudah memiliki kesan seorang Grandmaster di usia yang begitu muda. Ia tidak memandang kelompok orang yang sombong dan pantang menyerah itu sebagai kelompok orang-orang seangkatannya yang mengejeknya. Sebaliknya, dia secara alami memperlakukan mereka sebagai sekelompok junior yang harus dibina. Setelah Xiao Chen mencapai martial sage tingkat tinggi, dia mungkin bisa segera maju ke martial sage tingkat Grandmaster. Martial sage tingkat Grandmaster berusia 30 tahun. Ini adalah kesimpulan yang muncul di benak Han Qinghe. Ekspresi Han Qinghe berubah drastis saat dia melihat Xiao Chen. Dalam 2 tahun, kultivasi Xiao Chen mungkin terlihat tertinggal secara signifikan. Namun, begitu dia sampai pada rintangan martial sage tingkat Grandmaster, dia akan mampu membalikkan keadaan. Pada saat yang lain menyadari pentingnya suasana seorang Grandmaster, Xiao Chen dengan pengalaman, bakat, dan kemampuan pemahamannya mungkin sudah memahami hati seorang kaisar. Dia akhirnya akan menginjak-injak semua orang jenius di era ini. Yang lain sudah pindah ke samping di aula besar, memberi ruang luas untuk Xiao Chen dan Jinlin. Jinlin memandang Xiao Chen, seseorang yang sangat terkenal 2 tahun lalu. Selain gugup, dia juga merasa sangat bersemangat. Nyala api yang menyala-nyala membakar matanya. Setelah berdiri di posisinya, Jinlin bertanya dengan agak sedih, kakak senior Xiao Chen, apakah kamu benar-benar meremehkanku? Kamu bahkan tidak menghunus pedangmu. Xiao Chen tersenyum dan menjawab, gambar saja pedangmu. Anda akan melihat pedang saya nanti. Mesak, gumam Jinlin pada dirinya sendiri. Dia menggenggam gagang pedangnya dengan tangannya yang lebar dan segera menghunus pedang merah itu. Dia menatap tajam ke arah Xiao Chen dan berteriak perang. Gelombang darah melonjak. Dia mendorong dari tanah dan melayang ke udara. Sepertinya dia sedang mengendarai gelombang berdarah yang memancar. Ini adalah teknik pedang gelombang darah yang Jinlin kuasai, yang menghasilkan gelombang demi gelombang, masing-masing lebih tinggi dari yang sebelumnya. Saat itu, Feng Xingsheng sangat memuji teknik pedang gelombang darahnya, mengatakan bahwa dalam waktu kurang dari 5 tahun, Jinlin akan mampu menandinginya. Bisa, sosok Xiao Chen melintas. Tiba-tiba, dengungan pedang yang bergema-bergema, seperti pedang berharga yang terhunus. Suara yang jernih, tajam, dan jernih juga mengandung aura penguasa yang berdaulat. Seseorang yang akrab dengan Xiao Chen akan tahu bahwa ini adalah aura garis keturunan penguasa berdaulatnya. Dia telah mengubahnya dan memasukkannya ke dalam pedang dao yang baru dipahaminya. Jinlin mengira dia melihat sesuatu. Dia sudah melihat pedang dengan jelas, jadi mengapa dia mendengar pedang terhunus tadi? Angin sejuk bertiup, dan Xiao Chen melewatinya dengan kecepatan kilat. Pusi. Jinlin menemukan bahwa hukum sage surgawi pelindungnya telah ditembus dan tanda pedang yang mencolok muncul di dada battle armor miliknya. Dadanya terasa agak sejuk. Pedang ini telah menembus battle armor miliknya, tapi tidak meninggalkan bekas apapun padanya. Hal ini mengejutkan Jinlin, menyebabkan dia menghentikan serangannya secara tiba-tiba. Dia berbalik bersama dengan gelombang besar dan menemukan Xiao Chen, yang berputar di belakangnya, mengirimkan tendangan ke arahnya. Namun, kesan yang diberikan Xiao Chen pada Jinlin lebih seperti untaian cahaya pedang. Itu diretas dari atas ke bawah.
Ada niat pedang yang tak terbatas, dan dengungan pedang berharga memenuhi udara. Jin Lin bahkan tidak bisa memegang erat pedang merah di tangannya. Pada saat Jin Lin mengayunkan pedangnya untuk memblokir, semuanya sudah terlambat. Kali ini, tendangannya dengan mudah merobek perlindungan hukum sage surgawi miliknya dan meninggalkan bekas pedang yang jelas di bahu kiri battle armor miliknya. Mundur, 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 ini terlalu aneh. Jin Lin segera mundur, ingin membiasakan diri dengan pola serangan Xiao Chen terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan memikirkan tindakan pencegahan. Gelombang darah melonjak di bawah kakinya saat dia bergerak mundur. Namun, Xiao Chen mengejar Jin Lin dengan erat. Sosoknya bersinar, dan bilah pedang yang luar biasa muncul di mana-mana. Dengungan pedang yang bergema tidak pernah berhenti. Gerakan mereka lancar seperti air, enak dipandang dan hati. Namun, niat membunuh merasuki tempat itu. Setelah 10 gerakan, battle armor Jin Lin mengalami terlalu banyak lubang. Huang Dang, itu hancur berkeping-keping. Sosok Xiao Chen melintas. Dia memiringkan tubuhnya dan meluncurkan dirinya ke arah Jin Lin. Menggunakan tubuhnya sebagai pedang besar dengan bahu sebagai ujungnya, dia mengiris dari atas ke bawah. Bang! Xiao Chen dengan mudah memotong jalinan hukum sage surgawi yang melindungi Jin Lin di depan. Fenomena misterius yang diwujudkan oleh teknik pedang gelombang darah hancur total. Jin Lin memucat dan berlutut di tanah. Saat Jin Lin pingsan, Xiao Chen berdiri di hadapannya dan diam-diam memelototinya. Pandangan itu menembus ruang angkasa, dan jiwa pedang samar-samar dengan kehendak guntur abadi keluar melalui mata Xiao Chen. Pada saat itu, Jin Lin merasa seperti pedang berharga yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya, langsung menusuknya hingga penuh lubang, dia meninggal tanpa mayat utuh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tiba-tiba, Jin Lin tersandung ke belakang dan jatuh ke tanah. Dia dengan panik menepuk-nepuk seluruh tubuhnya. Ketika dia menyadari bahwa tubuhnya baik-baik saja, dia berkata dengan bingung, bukankah aku sudah mati? Bagaimana aku masih hidup? Adegan itu lucu. Yang lain hanya melihat Jin Lin berdiri dengan benar. Kemudian, dia tersandung beberapa langkah ke belakang dan terjatuh sebelum bergumam bahwa dia sudah mati. 19 murid lainnya mulai tertawa. Jin Lin memulihkan kesadarannya dan memikirkan kembali tatapan terakhir Xiao Chen. Saat itu, dia benar-benar mengira dia telah mati. Perasaan kematian itu terasa terlalu nyata. Ini keterlaluan. Tak terbayangkan. Aneh. Jin Lin berdiri dan memandang Xiao Chen. Dia merasa bahwa pihak lain tidak dapat dimengerti, sama sekali tidak dapat diduga. Saya mengakui kekalahan dengan sepenuh hati. Teknik pedang Jin Lin memang tidak layak untuk disebutkan. Setelah itu, Jin Lin memberi hormat dengan tangan menangkup dan menghindari tatapan mata Xiao Chen. Dalam sorotan terakhir itu, selain dari bentuk samar jiwa pedang dan kehendak guntur yang abadi, Xiao Chen juga menggunakan beberapa trik yang dia pelajari dari lukisan menggambar pedang Kaisar Azure. Setelah sekian lama mempelajari lukisan itu, ia berhasil mendapatkan beberapa manfaat darinya. Dia memasukkan beberapa trik ini ke dalam pedang yang terbentuk dari pemikiran dan pemahamannya. Setelah gerakan ini mencapai kesempurnaan luar biasa, dia mungkin bisa membunuh seseorang hanya dengan tatapan tajam. Niat awal Xiao Chen bukanlah untuk mengintimidasi Jin Lin. Melihat penampilan Jin Lin saat ini, dia telah mencapai tujuannya. Dia berkata, kamu sudah menjadi seseorang yang pernah mati. Anda dapat dengan hati-hati memahami sorotan terakhir itu, kamu mungkin bisa mendapatkan sesuatu darinya. Jin Lin tetap diam, berpikir keras, dan merenungkan kata-kata Xiao Chen. Pada saat yang tepat, Han Qinghe tersenyum dan berkata, apakah ada orang yang belum yakin? Jangan ragu untuk menantang kakak seniormu Xiao Chen dalam teknik saber. Semua murid lainnya menggelengkan kepala. Setelah melihat akhir Jin Lin, tidak ada lagi yang berani menentang Xiao Chen. Han Qinghe tersenyum puas dan berjalan ke arah Xiao Chen. Dia berkata dengan nada meminta maaf, Xiao Chen, ini adalah saat yang luar biasa. Kapal perang King Great semuanya menuju ke Starry Heaven Silver Lake. Saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan kapal perang King Great. Saya memiliki kapal perang Sage Great yang diperkuat di sini. Ia seharusnya masih bisa melakukan perjalanan di langit berbintang. Tidak perlu. Saya kebetulan memiliki kapal perang kelas raja. Xiao Chen membuka mulutnya dan meludahkan kapal perang kelas raja yang menakjubkan dengan ukiran Azure Dragon di atasnya. Itu mengeluarkan aura raja yang luas dan tak terbatas saat melayang di langit. Kapal perang gerbang naga, itu benar-benar kapal perang gerbang naga. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Biru Langit memalsukannya secara pribadi. Kapal cahaya terberkati adalah naga di antara kapal perang kelas raja. Dibandingkan dengan kapal perang tingkat Kaisar, ini adalah yang terkuat. Jika kita mengambil kapal perang gerbang naga, kita pasti akan pergi dan kembali dengan selamat. Saat itu, gerbang naga bergerak tanpa hambatan kemanapun. Ketika para murid melihat kapal perang gerbang naga muncul, mereka berseru kegirangan. Tanpa perlu Han Qinghe mengatakan apapun, mereka segera melompat ke kapal, mengukur kapal perang itu dengan antusias.
Melihat para murid bersemangat tinggi, Han Qinghe tersenyum tak berdaya. Dia berkata kepada Xiao Chen, kalau begitu aku serahkan junior ini padamu. Saya akan menunggu di sini di Supreme Sky Star untuk kabar baik Anda. Sampai jumpa lagi. Xiao Chen melompat dengan lembut dan mendarat di kapal perang gerbang naga. Dia melambaikan tangannya, dan 18 layar yang ditutupi dengan tulisan jimat terangkat. Dalam sekejap mata, kapal perang gerbang naga membubung ke awan, membawa sekelompok murid yang bersemangat ke langit berbintang yang tak terbatas. Kosmos sangat luas dan tidak terbatas. Dengan menggunakan benua Kunlun sebagai pusatnya, seorang kultivator akan menganggapnya begitu besar hingga batasnya melampaui pandangan mata. Tanpa memahami daur ruang waktu, bahkan Kaisar Semu pun tidak akan bisa terbang. Ada banyak sekali bintang dan jenis yang berbeda-beda. Namun, sumber daya bintang yang ditemukan oleh berbagai faksi di dunia Kunlun hanya sedikit. Bahkan faksi kuat seperti Istana Dewa Bela Diri mengendalikan tidak lebih dari 10 bintang sumber daya di sekitar benua Kunlun. Setiap bintang sumber daya mengandung kekayaan yang sangat besar. Ada berbagai macam biji langka dan vena roh yang tak terhitung jumlahnya, menyediakan sumber daya berlimpah bagi Istana Dewa Bela Diri setiap tahun. Hanya dengan begitu Istana Dewa Bela Diri dapat mendistribusikannya ke berbagai sekte manusia di domain Tianwu. Dengan hanya 10 bintang sumber daya, kehilangan satu pun akan menjadi masalah serius. Kekacauan besar pun terjadi. Eselon atas dari 5 ras besar dengan sengaja menyingkirkan semua martial sage, Kaisar Kuasi, dan Kaisar Bela Diri tingkat Grandmaster dari bintang sumber daya. Demi menciptakan medan perang yang kejam, Istana Dewa Bela Diri telah kehilangan 2 bintang sumber daya dalam kekacauan tersebut. Sekarang, bintang sumber daya ketiga, bernama Dragonwood Star, berada dalam bahaya. Lautan menutupi permukaan Dragonwood Star. Pulau-pulau menghiasi lautan luas seperti bintang di langit. Di dunia lautan ini, menguasai pulau berarti menguasai lautan di sekitarnya. Tidak peduli apakah itu tanaman di dasar laut, urat biji laut dalam, atau tambang di pulau, mereka semua membutuhkan pulau sebagai basis operasi. Oleh karena itu, persaingan memperebutkan pulau-pulau tersebut menjadi krusial. Sebuah kota megah telah didirikan di pulau terbesar Dragonwood Star. Ada jutaan orang di kota ini, yang tidak berbeda dengan kota biasa di benua Kunlun. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa hanya ada orang biasa yang tidak berdaya atau ahli Raja Bela Diri ke atas di kota. Tidak aneh jika ada begitu banyak orang biasa di bintang sumber daya. Pengoperasian segala jenis tambang membutuhkan tenaga kerja yang besar. Pekerjaan seperti ini tidak terlalu berbahaya atau menuntut banyak keterampilan, sehingga pekerjaan manual biasa saja sudah cukup. Membawa para penggarap sama saja dengan membuat gunung menjadi sarang tikus mondok. Tujuan utama memiliki kultivator di bintang sumber daya adalah untuk melindungi orang-orang biasa ini dari Astral Beast. Namun, di musim kekacauan ini, para kultivator menghabiskan sebagian besar waktunya melawan Kors Rache. Istana Dewa Bela Diri telah membangun kamp utamanya di sebuah gunung tinggi di pulau ini. Deretan menara pertahanan terletak di atas gunung bersama dengan rumah-rumah batu yang besar dan kokoh. Tidak ada bangunan mewah, semuanya praktis. Setelah puncak gunung dipotong, sebuah aula luas telah dibangun di atasnya. Orang yang bertanggung jawab atas Dragonwood Star, Huang Pufeng, berada di dalam aula sambil melihat beberapa peta di atas meja. Petanya seperti miniatur Dragonwood Star. Semua pulau penting diberi label di sana. Dari bendera di pulau-pulau tersebut, orang dapat melihat situasi mengerikan yang dihadapi Istana Dewa Bela Diri. Bendera biru yang melambangkan Istana Dewa Bela Diri semuanya berkumpul. Bendera hitam Istana Dewa Mayat seperti anak panah tirani yang ditujukan ke garis pertahanan Istana Dewa Bela Diri. Di area yang jauh dari kedua faksi tersebut, terdapat juga gerbang langit berlumpur yang mencoba memancing di perairan yang bermasalah, dengan tujuan untuk mendapatkan bagian. Mereka juga tidak bisa diremehkan. Suara mendesing. Pedang terbang menembus dinding, muncul di aula entah dari mana. Ini adalah utusan pedang terbang unik dari Istana Dewa Bela Diri. Huang Pufeng mengulurkan tangannya dan meraih pedang terbang itu. Informasi di dalamnya memasuki pikirannya, dan ekspresinya berubah menjadi tidak sedap dipandang. Garis pertahanan kedua juga telah runtuh. 308 Raja Bela Diri, 100 setengah sage, 30 sage bela diri kelas rendah, dan 10 sage bela diri kelas medial yang mempertahankan pulau semuanya bertarung sampai mati. Hanya 3 petapa bela diri tingkat tinggi yang berhasil melarikan diri hidup-hidup dan kembali. Kekacauan yang diatur Kaisar Bela Diri berdaulat tampak seperti permainan bagi mereka. Namun, kekejaman ini merupakan pemandangan yang mengerikan. Pembunuhan brutal, banyaknya nyawa yang hilang memaksa semua orang menghadapinya dengan sungguh-sungguh. Ini bukanlah pelatihan berdasarkan pengalaman dengan persyaratan yang telah disepakati sebelumnya. Sebaliknya, ini benar-benar adegan pembantaian. Seseorang harus menggunakan kekuatan penuhnya, atau dia akan mati. Hanya orang-orang yang selamat yang terkuat yang mampu menghadapi pengorbanan darah Dewa Iblis yang akan datang. Jika seseorang tidak kejam terhadap dirinya sendiri sekarang,
pembantaian berikutnya akan menjadi lebih tak tertahankan. Huang Pufeng mengeluarkan beberapa bendera biru kecil dari peta dan menggantinya dengan bendera hitam yang melambangkan Istana Dewa Mayat. Dia menghela nafas dan berkata, garis pertahanan pertama dan garis pertahanan kedua telah runtuh. Sekarang, hanya ada garis pertahanan ketiga dan terakhir. Melapor, Feng Xingsheng, di bawah perintah Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 30 petapa bela diri dari Paviliun Bulan Purnama untuk memberikan dukungan. Melapor, Simen Bao, di bawah perintah dari Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 20 petapa bela diri dari klan Simen untuk memberikan dukungan. Melapor, Niu Deng, di bawah perintah Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 30 petapa bela diri dari 10 wilayah pertempuran besar untuk memberikan dukungan. Melapor, Hua Dao, di bawah perintah Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 20 petapa bela diri dari Sekte Seribu Misteri untuk memberikan dukungan. Melapor, Bai Wuxue, di bawah perintah dari Istana Dewa Bela Diri, di sini memimpin 40 petapa bela diri dari Sekte Yin Ekstrim untuk memberikan dukungan. Tepat ketika Huang Pufeng sedang cemberut melihat peta, para penggarap di luar pintu meneruskan beberapa pesan. Ketika dia mendengar ini, dia sangat gembira, bala bantuan akhirnya tiba. Dari kualitas penguatannya, berbagai sekte peringkat 9 memang telah mengerahkan upaya terbaik mereka, mengirimkan hampir sebagian besar petapa bela diri mereka yang belum pergi ke Danau Perak Starry Heaven. Namun, sepertinya ada satu sekte lagi yang belum tiba, Sekte Langit Tertinggi. Setelah memikirkannya, Huang Pufeng tidak menaruh banyak harapan pada mereka. Sekte Langit Tertinggi pernah memiliki 2 orang yang berendam di mata air Dewa Embun Surgawi. Dari keduanya, Xiao Chen telah menyerap sebagian besar esensi mata air ilahi Embun Surgawi. Pil musim semi Dewa Embun Surgawi yang dimurnikan dari darah kedua orang ini jauh melampaui darah sekte lain, memungkinkan peningkatan kekuatan Sekte Langit Tertinggi secara astronomis. Sekarang setelah kekacauan besar terjadi, para elit dari Sekte Langit Tertinggi dikirim ke Danau Perak Langit Berbintang. Dibandingkan dengan sekte peringkat 9 lainnya, mereka tidak akan mampu mengirim martial sage sebanyak itu ke Dragonwood Star. Selain itu, sebagian besar orang yang dapat mereka kirimkan adalah petapa bela diri kelas rendah. Di alun-alun di luar aula, Feng Xingsheng, Simen Bao, Bai Wuxue, dan yang lainnya mengobrol santai. Beberapa martial sage generasi tua dengan aura kuat berdiri di belakang mereka. Hanya ada sedikit martial sage generasi muda. Namun, tidak ada kekurangan petapa bela diri tingkat medial di antara mereka. 5 orang yang memimpin kelompok itu bahkan lebih luar biasa, semuanya sekuat sage bela diri tingkat tinggi. Dalam kekacauan besar ini, para jenius absolut ini telah berkembang sangat cepat, terutama Bai Wuxue. Dari kelimanya, dialah satu-satunya yang memahami sebuah wasiat. Dia juga satu-satunya jenius iblis yang pergi ke Danau Perak Starry Heaven. Omong-omong, Saudara Bai, bukankah kamu berada di Danau Perak Starry Heaven? Mengapa Anda bebas datang ke Resource Star ini untuk memberikan dukungan? Bukankah ini menyia-nyiakan bakat? Simen Bao bertanya pada Bai Wuxue dengan agak hormat. Tentu saja, mengingat kekuatan Bai Wuxue saat ini, dia layak dihormati. Feng Xingsheng dan yang lainnya memandang dengan rasa ingin tahu. Meskipun pertempuran di Starry Heaven Silver Lake adalah yang paling ganas dan intens, itu juga yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Bai Wuxue tidak menyembunyikan apapun. Dia tersenyum dan berkata, saya merasa malu mengatakan ini. 1 bulan yang lalu, seorang jenius dari Rastrin kuno yang baru muncul kembali melukaiku dengan parah. Saya beruntung bisa melarikan diri dengan hidup saya. Setelah saya sembuh dari luka-luka saya dan bersiap untuk kembali ke Starry Heaven Silver Lake, saya mendengar bahwa Starry Heaven Storm sedang mendekat. Segera, pertempuran di Starry Heaven Silver Lake akan tenang. Secara kebetulan, panggilan bantuan dari Istana Dewa Bela Diri datang, jadi saya menerima perintah dari sekte untuk pergi ke bintang kayu naga ini. Bai Wuxue berbicara dengan rendah hati. Namun, ketika orang lain melihat kekuatannya, mereka tidak berani meremehkannya. Bahkan jika dia tidak menggunakan kemauannya, mereka tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Sepertinya dia menerima banyak manfaat di Starry Heaven Silver Lake. Niu Deng bertanya dengan rasa tidak percaya, apakah para jenius dari ras kuno yang baru muncul kembali benar-benar sekuat itu? Ekspresi Bai Wuxue berubah serius, saat dia merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Dia menjawab, sangat kuat. Mereka tidak lebih lemah dari Diwuk. Faktanya, 1 atau 2 dari mereka akan mampu bersaing dengan Diwuk secara setara. Jika bukan karena jumlah ras mereka yang sedikit, benua Kunlun mungkin tidak hanya didominasi oleh 5 ras besar saja. Simen Bao melanjutkan topik yang sama. Tidak peduli apapun, sepertinya Saudara Bai menerima banyak manfaat di Danau Perak Starry Heaven. Dalam seruan penguatan kali ini, Saudara Bai pasti akan menonjol dan mendapatkan pahala militer tertinggi. Siapa tahu, Istana Dewa Bela Diri mungkin akan memberikanmu pangkat bangsawan. Ini juga merupakan aspirasi Bai Wuxue. Namun,
dia tetap menjawab dengan rendah hati terhadap anggapan itu. Feng Xingsheng agak penasaran. Dia berkata, saya bertanya-tanya, siapa yang akan dikirim oleh Sekte Langit Tertinggi? Saya mendengar bahwa semua elit mereka pergi ke Starry Heaven Silver Lake. Bai Wuxue mengangguk dan berkata, kali ini, Sekte Langit Tertinggi benar-benar menonjol di Danau Perak Langit Berbintang. Selain Sui Lingling yang selalu sangat kuat, ada dua talenta baru. Yang satu bernama Yue Chenxi, dan yang lainnya adalah Gong Yang Yu. Pertumbuhan mereka sangat cepat. Kalau begitu, mereka tidak akan bisa mengirimkan orang yang layak. Mereka tidak akan dapat memperoleh banyak pahala di sini. Saya bertanya-tanya, siapa yang akan memimpin mereka kali ini? Mungkin salah satu marsial sage generasi tua dari sekte mereka. Saat mereka mengobrol, sekelompok petapa bela diri yang mengenakan medali Sekte Langit Tertinggi perlahan turun dari langit menuju alun-alun luas di puncak gunung. Orang-orang dari Sekte Langit Tertinggi ada di sini. Memang benar, mereka hanya mengirimkan petapa bela diri kelas rendah. Merasakan aura kelompok, Bai Wuxue dan yang lainnya mengungkapkan ekspresi tidak terkejut. Namun, ketika mereka melihat orang yang memimpin kelompok Sekte Langit Tertinggi, wajah familiar itu, mereka semua terkejut, mereka sama sekali tidak menduga hal ini. Xiao Chen, itu sebenarnya dia. Xiao Chen dengan hati-hati menyingkirkan kapal perang gerbang naga dan mendarat di puncak gunung dengan murid-murid generasi muda di belakangnya. Dia tidak menyangka bahwa para pemimpin kelompok sekte lain akan mengenalnya. Sambil tersenyum lembut, dia melangkah maju dan mengukur Bai Wuxue dan yang lainnya. Dia berkata, semuanya, ini sudah lama sekali. Dari 5, 3 memiliki sejarah mendalam dengan Xiao Chen. Niu Deng dan Simen Bao pernah bekerja sama tetapi masih gagal mengalahkan Xiao Chen, menderita penindasan yang kejam dan kejam. Bahkan lebih sedikit lagi yang perlu dikatakan tentang Bai Wuxue. Dia pernah menjadi salah satu dari 7 raksasa domain Tianwu. Namun, kekalahannya di depan umum memberikan pukulan besar bagi reputasinya. Adapun Hua Dao dari Sekte Seribu Misteri, sementara Xiao Chen belum melakukan kontak dengannya, Xiao Chen meninju hidung tunangannya hingga bengkok. Hua Dao selama ini merasa sangat frustrasi dengan hal ini. Satu-satunya orang yang tidak menaruh dendam pada Xiao Chen hanyalah Feng Xingsheng dari Paviliun Bulan Purnama. Namun, sejak kemunculan Xiao Chen, Feng Xingsheng tidak lagi berani menyebut dirinya ahli pedang terbaik di 18 provinsi selatan. Xiao Chen tidak tahu bagaimana perasaan Feng Xingsheng tentang hal itu. Sebenarnya, kelima orang ini tidak bisa dianggap ramah padanya. Sage bela diri kelas rendah. Ketika ketiganya, Bai Wuxue, Niu Deng, dan Simen Bao, melihat aura Xiao Chen, mereka semua bertukar pandangan bingung. Mereka tidak dapat menahan diri untuk berpikir banyak. Sepertinya rumor bahwa Xiao Chen telah terperangkap selama 2 tahun benar adanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin kultivasi Xiao Chen tidak mengalami peningkatan sama sekali? Semua orang tahu bahwa jika seseorang tidak mengalami kemajuan selama 1 tahun pada usianya, ia akan tertinggal jauh. Dari ketiganya, yang budidayanya paling lemah adalah Niu Deng. Meski begitu, dia masih seorang petapa bela diri tingkat medial. Bai Wuxue bahkan lebih luar biasa, dia sudah menjadi petapa bela diri tingkat medial puncak. Kecakapan tempurnya melampaui sage bela diri tingkat tinggi biasa. Saudara Xiao Chen, ini sudah lama sekali. Ketiganya berdiskusi sebentar, menggunakan proyeksi suara, dan memutuskan bahwa Simen Bao akan pergi dan menguji Xiao Chen. Simen Bao melangkah maju dengan langkah panjang dan ekspresi hangat. Dia mengulurkan tangannya, dan untaian hukum sage surgawi berkumpul di tangannya saat itu menuju ke bahu Xiao Chen. Mereka yang tidak mengetahuinya akan mengira bahwa mereka adalah teman baik yang sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Ekspresi Xiao Chen tampak seperti biasa, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Dia juga mengulurkan tangan ke bahu Simen Bao. Mereka hanya menyelidiki satu sama lain. Namun, ujiannya sama kuatnya dengan banjir bandang di gunung. Itu seperti gelombang bergelombang karena keduanya menggunakan trik mereka sendiri. 500 hukum sage surgawi di tubuh Simen Bao berubah menjadi gambar harimau surgawi. Dia menggunakan teknik rahasia untuk menjalinnya, menghasilkan kekuatan harimau surgawi sejati. Bahkan manusia yang terbuat dari besi pun akan hancur di bawah tepukan lembut ini. Namun, Xiao Chen membakar vital ki senilai 1.500 ton kekuatannya. Kekuatan murni mengalir ke seluruh tubuhnya seperti seekor naga yang terbang ke langit. Vital ki-nya langsung menghasilkan kekuatan 2.500 ton. Keduanya meletakkan tangan mereka di bahu satu sama lain pada saat yang bersamaan. Tubuh petapa peringkat 3 Xiao Chen yang kuat tak tergoyahkan seperti gunung yang menjulang tinggi dan megah. Namun, Simen Bao segera berlutut, wajahnya sangat pucat. Saudara Simen, tidak perlu bersikap sopan setelah tidak bertemu selama 2 tahun. Xiao Chen tersenyum lembut dan mengangkat tangannya. Simen Bao, yang berusaha sekuat tenaga untuk berjuang bebas, merasakan kekuatan di bahunya menghilang. Tidak dapat mengendalikan kekuatannya sendiri, dia akhirnya meluncurkan dirinya ke udara. Simen Bao buru-buru mendarat. Namun, saat dia hendak berbicara,
Kaki kirinya, yang dia tempati saat Xiao Chen menepuk bahunya, menjadi lunak tanpa alasan, dan dia jatuh ke tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Ketika Niu Deng melihat ini, dia merasa lega. Sebelumnya, dia ingin memimpin pengujian Xiao Chen. Namun, Simen Bao memanfaatkan peluang itu. Untungnya, Niu Deng tidak menentang keputusan tersebut. Kalau tidak, dialah yang akan dipermalukan di hadapan semua orang. Simen Bao memeriksa dirinya sendiri dan menemukan bahwa tidak ada masalah. Hanya saja dalam pertukaran dengan Xiao Chen, aliran qi dan darah ke lututnya terhambat. Jadi ketika dia mendarat dengan tergesa-gesa, dia kehilangan keseimbangan dan terjatuh secara alami. Simen Bao hampir meledak marah. Namun, Bai Wuxue menghentikannya. Bai Wuxue melangkah maju dengan ekspresi tenang di wajah tampannya. Sambil tersenyum, dia berkata, "Saudara Xiao, setelah tidak bertemu denganmu selama 2 tahun, kamu tetap anggun seperti biasanya. Maukah Anda memberi saya petunjuk lagi?" Kepercayaan diri yang tak terbatas bersinar di mata Bai Wuxue saat dia menatap Xiao Chen, menunggu dengan tenang jawaban Xiao Chen. Setelah bertarung di Starry Heaven Silver Lake, kekuatannya tidak lagi seperti sebelumnya. Selanjutnya, Xiao Chen saat ini hanya seorang sage bela diri kelas rendah. Bai Wuxue yakin dia bisa menekannya. Bai Wuxue masih ingat rasa frustrasinya saat itu. Jika dia tidak melampiaskannya sekarang, kapan lagi? Berhenti. Ada musuh besar di depan, namun kalian berperang di antara kalian sendiri. Skandal yang luar biasa. Jika Anda ingin berkompetisi dan Anda mampu, pergilah dan bersainglah dengan kemampuan militer. Seberapa mampukah Anda jika Anda lemah lembut dan beradab di depan umum tetapi bersikap tirani padahal tidak? Sambil berteriak dengan marah, Huang Pufeng memimpin sekelompok petapa bela diri yang kuat keluar dari aula dengan cara yang megah. Dia hanya seorang petapa bela diri tingkat tinggi namun memiliki pangkat tinggi di Istana Dewa Bela Diri, seorang markis, jadi dia mengungguli mereka semua. Bai Wuxue tidak ingin menyinggung perasaan Huang Pufeng. Dia mendengus dingin dan berbalik. Xiao Chen agak santai, tidak mempedulikan masalah tersebut. 2 tahun lalu, dia sudah menganggap Bai Wuxue sama dengan udara. Bagaimana dia bisa peduli pada Bai Wuxue saat ini? Itu seperti seekor semut yang mengejek seekor gajah. Semut bahkan merasa sangat senang. Itu tidak disadari. Betapa lucunya. Ekspresi Huang Pufeng terlihat sangat muram. Dia mencatat nama semua orang yang datang dan membagi bala bantuan menjadi 3 kelompok, kelompok Xiao Chen dan Feng Xingsheng, kelompok Bai Wuxue dan Simen Bao, serta kelompok Hua Dao dan Niu Deng. Setelah itu, Huang Pufeng memberi setiap orang medali prestasi militer. Selama seseorang membunuh seseorang dari pasukan ras mayat, terlepas dari apakah itu adalah mayat iblis atau seorang penggarap ras mayat, aura yang tertinggal ketika target mereka mati akan tercetak pada medali prestasi militer. Ketika mereka kembali dan menyerahkan medali tersebut kepada penanggung jawab untuk dievaluasi, akan mudah untuk menghitung kemampuan militer masing-masing. Huang Pufeng memandangi bala bantuan yang sedang memeriksa medali prestasi militer mereka dan bersiap untuk berangkat. Dia berkata dengan dingin, "Saya menyarankan Anda untuk tetap waspada. Orang-orang yang memimpin perlombaan mayat adalah keturunan penguasa api dunia bawah dan penguasa tulang putih, Wei Hua dan Long Fei. Sebelumnya, kami kehilangan 2 bintang sumber daya karena 2 orang ini. Beberapa petapa bela diri tingkat tinggi telah mati di tangan mereka. Sampai sekarang, bintang kayu naga ini hanya memiliki 1 garis pertahanan terakhir. Jika kita kalah, pihak lain akan bisa menyerang pulau ini. Pada saat itu, kita akan kehilangan seluruh bintang kayu naga." Mendengar nama Wei Hua dan Long Fei, semua petapa bela diri tercengang. Jelas sekali, mereka tidak mengira lawan mereka adalah 2 orang ini. Di Istana Mayat Dewa, selain ketua istana, ada 4 kaisar bela diri berdaulat lainnya. Keturunan keempat kaisar bela diri berdaulat ini menjadi sangat terkenal dalam kekacauan ini. Mereka sangat kuat dan merupakan jenius puncak kedua setelah Di Wuk. Kerumunan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Salah satu marsial sage berseru, "Apa yang terjadi? Mengapa kedua orang ini ada di sini dan bukan di Starry Heaven Silver Lake?" Reaksi ini khususnya terjadi pada Bai Wuxue yang sangat sombong. Dia memercikkan seember air dingin ke tubuhnya. Awalnya, dia berpikir bahwa setelah dia meninggalkan Starry Heaven Silver Lake, dia akan menonjol di antara kerumunan dan tak tertandingi. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan 2 orang yang keras kepala. Namun, setelah dia memikirkannya sebentar, dia menyimpulkan bahwa kedua orang ini bahkan tidak berani pergi ke Starry Heaven Silver Lake. Keduanya mungkin tidak sekuat yang mereka ketahui. Jika saya bisa membunuh mereka, manfaat militer pasti bisa memberi saya pangkat bangsawan dan manfaat yang tak terhitung jumlahnya dari Istana Dewa Bela Diri. Huang Pufeng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang-orang ini. Dia melanjutkan, 6 tim Anda harus bergegas ke pulau tempat garis pertahanan ketiga berada. Semangat pihak lain tinggi, dan mereka mungkin bisa menembus garis dalam sekali jalan. Kerumunan diatur untuk mengikuti perintah dan menuju garis pertahanan ketiga. Namun, saat ini,
Bai Wuxue memanggil Xiao Chen dan berkata, apakah kamu berani bertaruh denganku? Kata-kata Tuan Huangpu masuk akal. Mari kita bertaruh lagi, bertaruh siapa yang akan mendapatkan pahala militer paling banyak. Xiao Chen sudah lama meremehkan permainan kecil seperti itu. Namun, sejak pihak lain memulainya, dia tidak akan mundur karena ketakutan. Namun saat ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan pertarungan tidak jauh darinya, kemudian dia langsung bergegas. Setelah mereka tiba seorang lelaki tua kurus melihat ke arah mereka. Namun ternyata ketika lelaki tua kurus itu teralihkan perhatiannya, petapa bela diri tingkat tinggi yang ditahan oleh 3 mayat iblis api dunia bawah akhirnya berhasil membebaskan diri. Serangan pedangnya, yang turun dari langit, mengandung hukum sage surgawi yang melonjak saat menebas orang tua itu. Serangan ini mengejutkan lelaki tua kurus itu, mendorongnya untuk melompat mundur. Cahaya pedang mendarat di atas air dan menimbulkan gelombang besar. Beberapa mayat iblis yang terkena gelombang kejut segera hancur menjadi debu. Ketika ombak menyebar, lelaki tua itu memeriksa situasi medan perang. Kedatangan rombongan junior tiba-tiba membalikkan keadaan. Kors Rache sekarang berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mundur, lelaki tua kurus itu sepertinya tidak keberatan. Dia terkekeh dan melambaikan tangannya, memanggil kembali semua penggarap Kors Rache yang tersisa. Banyak mayat iblis tersebar dan menuju ke air. Segera, kelompok kultivator Kors Rache telah menghilang. Sage bela diri tingkat tinggi manusia menghentikan beberapa orang yang ingin mengejar ras mayat. Kemudian, dia berjalan ke arah Jin Lin, Xiao Xian, dan Liu Ke yang agak lemah. Dia tersenyum dan berkata, kamu pasti menjadi bala bantuan dari Sekte Langit Tertinggi. Anda agak berani. Orang tua kurus tadi sebenarnya adalah pakar terkenal dari Kors Rache, Revenant tua batu hitam. Bahkan kelompok orang tua kami tidak berani bertarung sendirian dengannya. Jin Lin dan yang lainnya merasa agak malu. Menekan rasa sakit akibat luka di tubuhnya, dia memberi hormat dengan tangan ditangkupkan dan berkata, terima kasih banyak kepada senior karena telah menyelamatkan kami. Orang tua yang menggunakan pedang itu tampak belak-belakan dan terus terang. Dia tersenyum dan berkata, ini adalah medan perang. Tidak banyak yang bisa menyelamatkan hidup Anda. Kalau bukan karena kalian bertiga, aku tidak akan bisa bebas dari ketiga mayat iblis api dunia bawah. Oh benar, mengapa saya tidak melihat pemimpin Anda? Pertanyaan ini mengejutkan ketiganya. Mereka menganggapnya aneh dan mulai melihat sekeliling. Mereka berkata, dia baru saja mengikuti kita tadi. Kenapa kita tidak melihatnya lagi? Lelaki tua itu hanya bisa sedikit mengernyit. Dia berbalik dan melihat ke arah di mana Revenant tua batu hitam memimpin kelompoknya ketika mundur. Saat Revenant tua batu hitam memimpin kelompoknya pergi, dia melihat tengkorak baru di medali prestasi militernya. Wajah kurusnya tersenyum lebar. Dalam serangan mendadak ini, dia membunuh setidaknya 100 manusia kultivator, semuanya setidaknya setengah sage. Bahkan ada 5 petapa bela diri kelas rendah. Itu adalah manfaat militer yang luar biasa. Satu-satunya hal yang disayangkan adalah lelaki tua itu membiarkan ketiga juniornya melarikan diri. Para penggarap Kors Rache lainnya juga bersemangat tinggi. Meskipun mereka kehilangan banyak mayat iblis, tidak ada satupun dari para penggarap ras mayat yang mati. Hasil ini bisa dianggap sukses besar. Hehe, pahala militer ini sangat mudah didapat. Mengikuti Wei Hua dan Long Fei, keturunan dari 2 kaisar bela diri yang berdaulat, itu hebat. Sebentar lagi, bintang kayu naga ini akan menjadi milik ras mayat kita. Saat itu, kita pasti akan mendapat banyak manfaat. Para penggarap Kors Rache sangat bersemangat. Mereka sama sekali tidak mengkhawatirkan bala bantuan. Mereka hanya mengobrol tentang apa yang akan terjadi setelah mereka menaklukkan Dragonwood Star. Tiba-tiba, Revenant tua batu hitam berhenti. Sinar matahari menyinari sosok putih di depan. Sosok berkulit putih ini berdiri tegak dengan tangan di belakang punggung, telah menunggu dengan tenang selama beberapa waktu. Revenant tua batu hitam bertanya dengan dingin, siapa kamu? Apakah kamu lelah hidup, berani menghalangi jalan kami? Orang yang akan membunuh kalian semua. Sosok putih itu bersinar, dan suara pedang berharga yang ditarik terdengar di atas laut. Pilar-pilar air melesat ke langit, percikan mekar dengan indah. Bunuh dia, ini hanyalah seorang petapa bela diri kelas rendah, namun nadanya begitu sombong dan menakutkan. Revenant tua batu hitam melambaikan tangannya, dan 3 petapa bela diri kelas rendah ras mayat melompat ke depan. Mereka memberi isyarat dengan santai, dan beberapa mayat setan binatang astral melompat keluar dari air, dengan kejam meluncurkan diri ke arah Xiao Chen. Mayat iblis berbentuk ikan ini dulunya adalah binatang astral peringkat 1. Setelah dimodifikasi oleh Kors Rache, mereka bisa menyaingi sage bela diri kelas rendah biasa. Yang paling penting adalah jumlahnya banyak. Selain itu, mereka tidak merasakan sakit. Para penggarap biasa memiliki masalah dalam berurusan dengan mayat iblis ini. 3 petapa bela diri kelas rendah ras mayat tertawa sinis. Biasanya, mereka mengandalkan mayat iblis binatang astral ini, para marsial sage dengan tingkat yang sama bukanlah tandingan mereka. Dalam benak mereka,
mereka sudah bisa melihat mayat iblis binatang astral menyeret Xiao Chen pergi. Setelah itu, mayat iblis binatang astral akan terus menyeretnya sampai dia mati. Jika tubuh Xiao Chen berkualitas baik, mereka akan menyempurnakannya menjadi mayat iblis, dan mereka akan menjadi lebih kuat. Bisa. Sebelum petapa bela diri kelas rendah ras mayat bisa memberikan kejutan, mereka melihat Xiao Chen terbang seperti untaian pedangki. Mayat iblis binatang astral ini, yang tidak pernah mengecewakan mereka, bahkan tidak bertahan sesaat pun. Dia segera menghancurkan mayat iblis menjadi beberapa bagian, menjadikannya tidak berguna sama sekali. Keterkejutan muncul di mata Revenant tua batu hitam. Sambil melangkah maju, dia berseru dengan keras, mundur. Cepat dan berpencar. Karena mereka baru ingin pergi sekarang, bagaimana bisa Xiao Chen memberi mereka kesempatan ini? Sosoknya bersinar, dan dia mengirimkan tendangan. Cahaya pedang yang cemerlang muncul, dan kepala petapa bela diri kelas rendah ras mayat di sebelah kanan segera terpisah dari tubuhnya, dia meninggal tanpa mayat utuh. Perkembangan yang tiba-tiba ini membuat khawatir dua penyerang yang tersisa. Mereka dengan cepat melarikan diri ke belakang. Namun, mereka melihat sesosok tubuh berwarna putih lewat di antara mereka. Pedang ki di belakangnya terbelah menjadi dua. Puci, lampu listrik berwarna ungu menyala. Pedang ki segera membelah dua kultivator Kors Rache di bagian perut, darah muncrat. Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat Revenant tua batu hitam datang untuk memberikan dukungan. Melihat ekspresi kaget di wajah Revenant tua batu hitam, dia tersenyum tipis. Lalu, dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju. Kembalinya naga Azure, pilar-pilar air melonjak ke langit. Pedang ki yang tak terbatas terbang kemana-mana. Xiao Chen melompat keluar dari laut. Di mata Revenant tua batu hitam, penampilan Xiao Chen berkedip-kedip di antara naga, pedang, dan kultivator berjubah putih dengan wajah halus. Xiao Chen sepertinya mengalami banyak perubahan, terlihat sangat misterius. Namun, terlepas dari semua perubahan tersebut, ada beberapa hal yang tetap konstan, ketajamannya, intensitasnya, auranya yang tidak dapat dihalangi, maju tanpa jeda. Ditkit terakumulasi di tubuh Blackstone Old Revenant. Dia menggerakkan 10 jarinya. Kemudian, dia mengulurkan kedua telapak tangannya untuk menghadapi cahaya tinju Xiao Chen yang agak aneh. Telapak gelombang sungai dunia bawah kuno. Pada saat itu, langit berubah warna, dan bola hitam besar yang berputar berubah menjadi sungai bawah tanah yang mengalir. Ombak melonjak deras dan bergegas menuju Xiao Chen. Baik ras hantu maupun ras mayat mengembangkan dao kematian. Senior mereka memahami banyak teknik bela diri dan teknik budidaya sambil mengamati sungai dunia bawah. Telapak gelombang sungai dunia bawah kuno ini jelas merupakan teknik telapak tangan yang unggul. Dua serangan telapak tangan yang dikirim adalah sungai dunia bawah menuju Xiao Chen. Isinya adalah ditki yang melonjak dan tak terbatas. Ilusi muncul ke segala arah. Roh pendendam, tulang putih, kuburan, dan hantu jahat semuanya bersatu membentuk gambaran neraka, menggerogoti keinginan seseorang. Hati Xiao Chen sekuat batu. Ilusi itu tidak dapat menggoyahkan pikirannya sedikitpun. Cahaya tinjunya tak tertandingi, berkedip-kedip dengan listrik. Azure Dragon yang muncul sebentar-sebentar, 40% kehendak guntur yang dipahami, dan bentuk samar jiwa pedangnya, semuanya beredar dengan cepat. Saya menempuh jalan yang tidak biasa, merintis jalan baru. Tidak ada seorang pun yang datang sebelum aku, dan tidak ada seorang pun yang mengikuti aku. Saya memadukan banyak aliran pemikiran, mengukir pedang dao saya sendiri. Bahkan jika sungai dunia bawah yang sebenarnya turun untuk melindungimu, aku akan menembusnya dan menghancurkannya, tidak membiarkan setetes air pun masuk ke dalam diriku. Apalagi sungai bawah tanah yang kamu wujudkan. Ketajaman saya terus berubah. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Istirahat untukku. Bang! Ledakan keras terdengar, dan ilusi di sekitar tiba-tiba lenyap. Pukulan itu meledakkan sungai bawah tanah yang bergelombang hingga ke langit. Hal ini membuat Revenant tua batu hitam tercengang. Dia membentuk segel tangan dan melemparkan 3 mayat iblis api dunia bawah sebelum segera mundur. Saat dia melakukan itu, dia berseru, serang bersama. Gunakan mayat iblis untuk mengelilinginya. Saya ingin menyempurnakannya menjadi mayat iblis. Itu pasti akan mampu menyaingi martial sage tingkat Grandmaster. Hampir 100 kultivator Kors Rache di belakangnya dengan cepat membentuk segel tangan. Cahaya berkelap-kelip di permukaan laut. Segala macam mayat iblis dengan aura mengerikan melompat keluar dari air, meluncurkan diri ke arah Xiao Chen. Ki kematian di tubuh mereka berkumpul, mengubah laut menjadi hitam seperti tinta. Awan putih di langit perlahan berganti menjadi awan hitam, menunjukkan betapa mengerikannya aura ini. Bagus kalau kamu menagih. Xiao Chen tersenyum tipis dan mengetuk keningnya dengan 2 jari. Seketika, 4 berkas cahaya keluar. Kehendak abadi guntur yang dipahami 40% berubah menjadi 4 pedang emas kecil. Bentuk samar jiwa pedang yang terkandung di dalamnya memiliki niat pedang yang tak terbatas dan tak tertandingi. Suara melolong terdengar ketika 4 pedang emas kecil menari di udara, membentuk layar listrik yang terdiri dari pedang ki yang tak terhitung jumlahnya.
Di dalam layar listrik ini, Xiao Chen menyerbu. Mayat iblis yang menghalanginya hancur saat bersentuhan. Kemudian, lampu listrik kembali meledak, dan pecahannya berubah menjadi debu. Demonic Course yang berperingkat lebih tinggi bertahan sedikit lebih lama, tetapi paling lama hanya 1 detik. Pedang listrik segera menghempaskan ketiga mayat iblis api dunia bawah, mencegah mereka melakukan apapun pada Xiao Chen. Mayat iblis di permukaan laut seperti daun-daun berguguran yang tertiup angin musim gugur. Langit menjadi biru dan laut menjadi cerah. Para penggarap Kors Rache semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka belum pernah melihat orang menyapu mayat iblis mereka sebanyak sampah sebelumnya. Revenant tua batu hitam melihat sekeliling dan berteriak, "Mengapa kalian semua tercengang? Jika Anda kehilangan mayat iblis Anda, sempurnakan saja yang baru. Memurnikan bocah ini sama dengan memiliki 1000 mayat iblis tingkat raja." Banyak kultivator Kors Rache ragu-ragu. Namun, mereka tidak berani melanggar perintah Revenant tua batu hitam. Selanjutnya, Xiao Chen sendirian. Oleh karena itu, mereka semua didakwa. Saat menyaksikan adegan ini, Revenant tua batu hitam diam-diam menyingkirkan 3 mayat iblis api dunia bawah yang terluka parah. Kemudian dia berbalik dan melarikan diri. Xiao Chen tersenyum dingin pada dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkan Revenant tua batu hitam melarikan diri semudah itu? 100 atau lebih penggarap ras mayat di hadapannya adalah petapa bela diri kelas rendah yang terbaik. Bagaimana mereka bisa menarik minatnya? Untuk mendapatkan banyak manfaat militer, seseorang harus membunuh karakter utama. Tidak ada gunanya membunuh kentang goreng kecil itu. 9 transformasi naga jelajah. Mengubah, mengubah, mengubah. Sosok Xiao Chen terbagi menjadi 9. Kemudian dia berubah menjadi 9 helai angin pedang yang bergerak dalam sekejap, dan kemanapun mereka lewat, para penggarap Kors Rache berubah menjadi percikan cahaya merah. Cahaya merah berubah menjadi tengkorak yang muncul di medali prestasi militernya. 9 sosok itu bergabung kembali menjadi satu, dan Xiao Chen mendorong ke udara. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia berhasil menyusul Revenant tua batu hitam yang melarikan diri. "Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Xiao Chen mengulurkan jarinya dan meraih kepala batu hitam Revenant tua. Dia mengumpulkan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya di telapak tangannya. Masing-masing jarinya menjadi sekeras pedang, berkilau tajam. Jari-jarinya seperti meteor yang mengejar bulan. Menerapkan kekuatan tubuhnya yang kuat, 5 jari tajam seperti pisau segera merobek lengan Blackstone Old Revenant. Lampu listrik di telapak tangannya meledak dan melemparkan anggota badannya tinggi-tinggi ke udara. Xiao Chen membalikkan tubuhnya, menggunakannya sebagai pedang dengan bahunya sebagai ujungnya, dia menghantam sage bela diri tingkat tinggi. Penghalang batu hitam Revenant tua yang terbuat dari ki kematian segera hancur berkeping-keping. Langkah ini sangat kejam, kekuatan 1500 ton, niat pedang yang 90% dipahami, dan kehendak guntur yang abadi, menggunakan tubuhnya sebagai pedang, menempanya menjadi pedang yang berharga. Cahaya dingin berkedip-kedip, memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Revenant tua batu hitam menyerap kekuatan penuh dari pukulan ini. Tidak ada harta rahasia, teknik budidaya, atau teknik bela diri defensif yang ada gunanya. Tubuhnya yang hancur tidak lagi menyerupai dirinya sebelumnya. Saat itu juga, auranya lenyap dalam kematian. Tengkorak ungu cerah segera muncul di medali prestasi militer Xiao Chen, dia dengan mudah memperoleh 10.000 pahala militer. Xiao Chen melihat medali prestasi militer batu hitam Revenant tua. Ada deretan tengkorak yang padat. Dia bertanya-tanya berapa banyak manusia penggarap yang mati di tangan Revenant tua batu hitam yang licik ini.